Sebelum kita membahas tema kita kali ini, aku mau update dulu terkait dengan market saham atau IHSG hari ini. Ternyata IHSG ditutup, bentar koneksi lagi. IHSG ditutup menguat tipis sebesar 0,21%. Penguatan ini masih melanjutkan penguatan di hari kemarin setelah The Fed mengumumkan untuk menahan suku bunga. Nah, kalau Sobat Cuan tahu, kemarin itu asing itu masuk ke IHSG sebesar 2 triliun rupiah. Angka ini angka yang cukup besar dalam transaksi harian Bursa Efek Indonesia gitu ya. Masuknya sehari langsung 2 triliun. Saham-saham yang diborong asing kemarin adalah saham-saham seperti BBRI, di mana kemarin asing langsung masuk sebesar 700 miliar. Lalu ada BBCA, di mana asing langsung melakukan pembelian sebesar 650 miliar. Peringkat ketiga ada Bank Mandiri. Lalu ada Astra Internasional dan juga Telkom. Nah, ini sebenarnya aliran dana masuk dari asing ini isinya naik turun ya, reconnecting. Oke, aku ulang. Jadi belanja asing yang besar kemarin itu sebesar 2 triliun dan juga belanja asing di bank-bank besar yang ada di Indonesia, di saham-sahamnya itu ada hubungannya sama hasil dari FOMC The Fed pada 2 hari lalu ya. Pada tanggal 13 malam kalau dalam waktu Indonesia, tapi di Amerika itu tanggal 14 pagi gitu ya. Kenapa ada hubungannya? Karena teman-teman juga pasti tahu update terakhir dari The Fed itu bahwa The Fed memutuskan untuk kembali menahan suku bunga di angka 5,25% hingga 5,5%. Ada Sandi tuh lagi curhat, saya Chelsea do. Nah, walaupun ditahan suku bunganya, tapi narasi dovish-nya itu di tahun depan sangat kental sekali, di mana anggota komite itu memperkirakan tahun depan kemungkinan akan ada 3 kali pemangkasan suku bunga. Lalu kalau misalnya suku bunga saat ini ditahan, dan keuntungannya apa sih untuk investor retail? Tentu keuntungannya adalah aset-aset yang beresiko tinggi itu akan mengalami kenaikan. Ya, sebenarnya bukan akan lagi, tapi sudah mengalami kenaikan karena ketika The Fed mengumumkan menahan suku bunga dan ada narasi pemangkasan suku bunga di tahun depan, itu diapresiasi dengan kenaikan harga atau bursa saham Amerika, kenaikan harga-harga kripto, dan juga IHSG di hari kemarin gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kalau sekarang suku bunga udah ditahan, lalu gimana nanti sama Bank Indonesia sendiri? Karena seperti yang kita tahu, Bank Indonesia itu kan biasanya ngekor The Fed ya. Walaupun inflasi Indonesia tuh sebenarnya dari awal tahun sudah melandai, lebih dulu melandainya daripada inflasi Amerika, tapi tetap namanya Indonesia emerging market. Itu ketentuan suku bunganya kadang harus mengikuti development country gitu ya, seperti Amerika, untuk menjaga spread agar bisa menjaga aliran dana asing yang ada di Indonesia supaya tidak terlalu banyak terjadi capital outflow. Nah, ketika The Fed kemarin sudah menahan suku bunga kembali, ya ini berarti bulan kedua ya, atau bulan ketiga menahan suku bunga, maka potensi di rapat gubernur BI selanjutnya itu BI masih akan menahan suku bunga. Tapi apakah akan cut rate duluan? Menurutku sih belum ya, demi untuk menjaga dana asing masuk ke Indonesia. Karena biar gimana, spread suku bunga itu bisa mempengaruhi juga penguatan dolar terhadap dolar itu sendiri. Oke? Nah, selanjutnya kalau teman-teman mau ada pertanyaan terkait tema kita kali ini, teman-teman boleh tulis di kolom question box, atau mau nanya saham atau instrumen investasi lain, boleh tulis di kolom question box supaya nggak ketutupan. Oke? Nah, kita lihat di dalam kolom komentar ini sudah ada diskusi nih dari Effendi dan juga Sandi gitu ya. Katanya Sandi bilang mau buy ke kripto aja. Jadi gimana nih kalau kripto sendiri sebenarnya masih ada kesempatan atau enggak sih? Kalau teman-teman lihat sebelum FOMC kemarin, justru pasar kripto itu sempat mengalami koreksi ya. BTC itu dari 44.000 US dollar itu turun ke sekitar hampir 41 ribuan ya. Means penurunannya itu sekitar 5-10%-an gitu dalam waktu beberapa hari. Terus Ethereum juga sama mengalami penurunan, dan beberapa kripto lainnya. Yang dimana aku rasa penurunannya pada saat itu lebih karena antisipasi dari rapat FOMC yang ada kemarin. Nah, pada akhirnya ketika FOMC-nya sudah selesai, harga-harga dari kripto itu sendiri kembali mengalami penguatan walaupun belum menyentuh titik atau level tertingginya dalam
beberapa bulan terakhir ya, alias harga kayak kalau teman-teman lihat BTC belum balik lagi ke level 44 ribuan, Ethereum juga belum kembali lagi ke level tertingginya dia di awal bulan gitu. Tapi apakah masih ada kesempatan? Mungkin itu pertanyaannya yang ada di kolom komentar ya. Kalau menurutku pribadi, kalau untuk kripto ya teman-teman, kripto ini kan aset yang high risk. Aset yang high risk itu atau juga agresif memang diuntungkan ketika suku bunga itu rendah. Kenapa? Karena cost of capital atau bunga kreditnya akan lebih rendah. Jadi ketika suku bunganya rendah, orang yang mau investasi itu kan ada investasi langsung sama investasi tidak langsung ya. Kalau investasi tidak langsung tuh kayak kita misalnya di bursa saham. Tapi jangan lupa ada juga investor-investor yang investasi langsung ke dalam perusahaannya gitu. Misalnya private placement, right issue gitu ya, atau misalnya akuisisi. Nah, kalau misalnya suku bunganya lebih rendah, tentu biaya akuisisi, biaya private placement, terus atau biaya penerbitan obligasi itu akan lebih rendah, sehingga orang akan atau investor akan cenderung lebih agresif untuk menginvestasikan uang mereka ketika suku bunganya rendah dibanding suku bunganya tinggi. Kenapa? Karena kalau suku bunga tinggi, bunga kreditnya tinggi, cost of capitalnya tinggi, ada pilihan instrumen investasi yang lebih aman, itu udah nawarin return yang cukup bagus ya. Contohnya aja US Treasury waktu pas bulan Oktober kemarin yang 10 years itu sempat ke 5% teman-teman. Bayangin, US Treasury itu kan dianggap instrumen investasi yang paling aman di dunia ya, dari sisi geopolitik gitu ya, dari sisi ekonomi Amerika jauh lebih aman, dari sisi politik juga jauh lebih aman gitu ya. Kalau instrumen ininya aja ngasih return 5%, ibaratnya investor global akan berpikir ngapain saya pusing-pusing analisa instrumen yang agresif, yang butuh analisa fundamental makroekonomi, kalau saya bisa taruh duit saya di deposito atau obligasi pemerintah aja udah bisa ngasih 5%-an kayak gitu. Nah, kalau suku bunganya turun, maka imbal hasil dari instrumen yang rendah resiko ini akan ikut turun. Nah, ini udah kelihatan kan teman-teman. Per hari ini aja US Treasury yang jatuh temponya 10 tahun itu udah turun ke angka 3,9% teman-teman. Yang artinya apa? Tentu obligasi pemerintah yang ada di Indonesia juga akan mengikuti nih beberapa waktu ke depan, yieldnya akan turun. Kalau yieldnya turun berarti kan harga obligasinya naik, artinya udah banyak nih yang masuk ke pasar obligasi. Kalau instrumen investasi yang amannya ini returnnya udah nggak cukup bagus, kayak cuma 3%-an, itu biasanya akan jadi sentimen positif untuk instrumen yang agresif, apalagi saham-saham yang kasih dividen di atas bunga deposito atau juga ngasih dividen di atas obligasi yield. Ya sebenarnya kalau kalian yang kemarin sempat belanja saham-saham perbankan aja contohnya ya, pas Oktober, potensi besar di tahun depan itu bisa ngerasain dividen yield itu 4-5%-an. Lebih malah, bisa 5-6%-an, means bagus banget kan. Nah, efek dari The Fed nahan suku bunga dan narasi dovish itu sendiri juga terlihat banget kan, ketika kemarin saham-saham perbankan di Indonesia itu naik sehari tuh bisa 3-4% dengan market cap yang sebesar itu gitu ya. Jarang-jarang loh saham perbankan naiknya setinggi itu dalam sehari. Ya karena berarti memang sudah banyak yang mengantisipasi tahun depan akan ada penurunan dari suku bunga ya. Semoga inflasinya tetap terjaga, karena balik lagi yang namanya suku bunga itu ditentukan sama inflasinya. Kalau inflasinya bisa terus melandai, maka besar kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga. Tapi kalau misalnya inflasinya sampai naik lagi, maka bisa jadi nanti penurunan suku bunganya itu bisa terhalang. Ya, yang bisa nyebabin inflasinya naik lagi itu apa sih? Yang pertama biasanya tuh bahan bakar ya. Jadi kita berharap semuanya harga minyaknya di tahun depan, minyak mentah ya, tidak terlalu tinggi gitu ya, di harga-harga sekarang lah. Nih kata Effendi, udah pening pala banyak invest, ada saham reksadana ST katanya. Oke, ada yang mau ditanyain terkait emiten? Oke, bahas sektor minyak nih katanya. Teman-teman masih paham ya, kalau di Indonesia itu, kita itu kan next importir ya, bukan eksportir. Beda banget sama Amerika. Amerika tuh ada perusahaan-perusahaan kayak Exxon, atau misalnya Inggris itu ada perusahaan kayak BP,
yang listing juga sebenarnya di Dow Jones gitu. Mereka ini adalah perusahaan-perusahaan ekspor. Jadi sebenarnya ketika harga acuan oilnya misalnya lagi naik tinggi, tentu langsung akan berpengaruh terhadap revenue perusahaan-perusahaan ini. Kalau Indonesia tuh sedikit berbeda gitu. Indonesia itu lebih ke importirnya, walaupun tetap kalau harga acuannya lagi naik atau turun, itu harga sahamnya emang ikut-ikutan naik atau turun. Nah teman-teman sekarang lihat aja untuk minyak sendiri. Bentar, aku lagi lihat komoditas ya. Per hari ini crude oilnya itu di angka $71. Ini udah turun banyak ya, dari ketika kemarin itu kita sekitar pertengahan tahun sempat tinggi banget ya, sekitar di $95. Sekarang itu udah di $71 per barel, means udah turun banyak. Jadi sebenarnya kita nggak bisa ekspektasi pendapatan dari saham-saham perusahaan minyak ini, kita nggak bisa ekspektasi laba dari perusahaan minyak ini bisa setinggi kuartal 1 2023 atau 2022 gitu ya. Pasti ada adjustment. Tapi apakah harga sahamnya sekarang kan juga udah banyak yang turun banyak, udah layak dikoleksi? Mungkin untuk beberapa saham menurutku masih bisa, tapi pasti volatilitasnya sangat tinggi gitu. Contohnya kayak apa? Contohnya itu kayak Medco kalau ada berita akuisisi ya teman-teman. Medco nih teman-teman, walaupun sekarang mungkin turunnya udah banyak dari harga tertinggi, tapi potensi masih bisa melanjutkan penurunan untuk Medco. Teman-teman di sini bisa lihat untuk teknikalnya Medco itu lower low terus ya. Dalam jangka pendeknya itu downtrend. Nah sekarang itu lagi berada di daerah resistance. Jadi untuk Medco sendiri sekarang lagi di resistance, lebih baik wait and see dulu, karena arahnya itu bisa aja melanjutkan pelemahan lagi nih, karena ini kan lagi bentuknya trendline ya, trendline menurun. Kita lihat selama Medco tidak bisa breakout di atas 1200, maka Medco bisa melanjutkan penurunan. Nah kalau misalnya turun, wait and see dulu sampai dia berada di support pertama dan support keduanya itu di sekitar 900-an. Oke, itu untuk Medco. Sekarang wait and see. Secara chart masih downtrend, lagi main di area resistance, jadi entah tunggu breakout atau buy on weakness sekalian gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Sandi. Venezuela dan Guyana lagi konflik, apakah akan naik lagi harga minyak? Kalau menurutku yang lebih mempengaruhi pergerakan minyak itu adalah OPEC-nya itu sendiri. Kalau misalnya tiba-tiba OPEC memperbesar pemangkasan suplai mereka, bisa aja nanti naik. Tapi naiknya itu juga nggak sustain lama, paling cuma berapa bulan kan nanti kembali turun lagi. Jadi memang menurutku pribadi untuk minyak itu sangat volatil ya dalam 1 tahun terakhir ya. Paling pergerakannya tuh kalian bisa tungguin aja, dia bisa turun ke angka 68an, tertingginya ke 95. Tapi kalau ditanya apakah dalam waktu dekat harga minyak mentah bisa mencapai ke 95 US dollar lagi dalam 1-3 bulan ke depan, kalau menurutku sih agak sulit ya, kecuali OPEC-nya benar-benar nambahin pemangkasan suplainya mereka gitu. Mana nih, belum ada yang nanya nih di kolom komentar, baru satu. Oke, Antam. Kalau Antam ya teman-teman, kan teman-teman tahu Antam itu kan jualan logam mulia ya. Bisnisnya itu lebih ke logam mulia, jadi bukan yang kayak ngeruk tambang gitu, tapi lebih ke jualan barang jadinya. Sebenarnya kalau harga logam mulianya lagi naik, sebenarnya bagus untuk Antam. Tapi kan Antam juga ada bisnis nikel ya. Cuma permasalahannya adalah lagi kena sentimen negatif terkait kasusnya dengan Sudirman Said ya, teman-teman tahu. Makanya harga sahamnya nggak kemana-mana. Nah kalau teman-teman lihat, sebenarnya 1600 kemarin itu tanggal 13 Desember itu udah bottoming. Ini emang jadi area supportnya dari Antam. Nah sekarang Antam itu memang potensi arahnya bisa mencapai 1700. Sekarang kan masih di 1670 ya. Antam sendiri masih ada potensi mengalami kenaikan sampai 1700. Tapi dari area sekarang itu udah deket banget. Means kalau kalian masuk pun paling cuma bisa cuan sekitar 2%-an gitu untuk Antam. Batas stop lossnya itu di bawah 1650. Nah kalian bisa pertimbangin aja, menurut kalian nih menarik nggak kalau masuk Antam di harga sekarang dengan potensi return, oke, connection lagi, dengan potensi return 2%-an. Biasanya sih
kalau untuk yang scalping atau day trading masih menganggap ini menarik ya. Tapi kalau untuk yang investor jangka menengah, jangka panjang, kayaknya 2%-an sih mending taruh duitnya di deposito aja ya gitu. Nah, untuk Antam, kalau nanti Antamnya bisa lewat ke atas 1700, baru nanti bisa ke next target di 1750. Jadi kita lihat aja polanya, apakah akan membentuk double bottom atau tidak untuk Antam gitu. Jadi kalau Antam ya, sekarang bisa masuk stop loss di bawah 1650, tapi target price-nya itu dekat di 1700 sampai 1715. Oke, itu untuk Antam.